Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Waktu minggu kemarin kita telah membahas mengenai materi mengidentifikasi informasi aktual dan bukti-bukti penting yang ada dalam teks ceramah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Nah, mungkin jika ada adik-adik sekalian yang tidak mengerti mengenai materi minggu kemarin dapat dipertanyakan kembali. Nah, baik. Nah, di sini Ibu menyimpan sebuah kutipan dari Puji Tutul sebagai penyemangat kalian untuk belajar. Nah, isi kutipannya itu, kamu calon konglomerat ya. Kamu harus rajin belajar dan membaca, tapi jangan ditelan sendiri. Berbagilah dengan teman-teman yang tak dapat pendidikan. Nah, dapat disimpulkan dari kutipan Puji Tutul ini bahwa kalian jika ingin menjadi seorang konglomerat, kalian itu harus rajin belajar dan banyak membaca. Nah, artinya jika kalian itu rajin belajar dan membaca, kalian akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu jika sudah kalian dapatkan, kalian tidak boleh memakannya sendiri atau tidak boleh pelit. Jadi kalian itu harus berbagi dengan teman-teman yang tidak dapat pendidikan. Maka ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat untuk kalian. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus kalian capai yang ada KD 4.6, yaitu mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini juga indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa merangkaikan kerangka teks ceramah. Yang kedua, kalian harus bisa membuat teks ceramah dengan memperhatikan struktur serta kaidah kebahasaan. Yang ketiga, kalian harus bisa mempraktikkan kegiatan ceramah dengan memperhatikan struktur serta kaidah kebahasaannya. Bisa diambil. Nah, di sini ada pengertian ceramah. Dapat diartikan bahwa ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Biasanya kajiannya mengandung unsur agama. Nah, ada pengertian menurut Kemendikbud tahun 2017 halaman 78 yang mengungkapkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Penceramah biasanya adalah orang-orang yang menguasai bidang yang disampaikan. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian ceramah tersebut bahwa ceramah adalah suatu pembicaraan di depan umum yang berisikan tentang informasi atau permasalahan yang disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya, dan biasanya ceramah ini berkaitan dengan unsur agama. Nah, di sini ada struktur ceramah. Yang pertama, ada pengenalan isu atau pembuka. Nah, di dalam pengenalan isu ini berisi pengenalan isu atau masalah, pengetahuan, hingga pandangan dan ceramah mengenai topik yang akan dibahas. Jadi di dalam pengenalan isu ini berisikan suatu permasalahan yang nantinya akan dijadikan suatu topik pembahasan oleh seorang penceramah. Yang kedua, ada rangkaian argumen atau isi. Nah, di dalam argumen ini adalah berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembukaan atau tesis. Nah, jadi di dalam isi argumen ini merupakan suatu informasi yang tadinya diceritakan atau dibahas di dalam pembukaan. Intinya dari rangkaian argumen ini merupakan isi dari ceramah yang akan dibahas. Kemudian ada penegasan atau penutup. Nah, di
pendengarnya. Jadi di dalam isi penegasan akad penuntut ini adalah suatu penegasan ulang dari isi sebelumnya, isi dalam ceramah tersebut. Dapat disimpulkan dari penegasan akad penuntut ini merupakan suatu kesimpulan dari ceramah yang telah dibahas. Kemudian di sini ada kaidah kebahasaan dari ceramah. Yang pertama, ada kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama ini contohnya saya, aku, kami, atau mengatasnamakan suatu kelompok. Kemudian ada kata ganti orang kedua, atau bisa dimaksudkan kata ganti orang kedua yang jamak sebagai sapaan. Contohnya itu anak-anak, ibu-ibu, saudara, bapak-bapak, ataupun kalian. Itu merupakan kata ganti orang kedua. Yang ketiga, ada kata sambung sebab akibat, atau bisa dimaksudkan dengan konjungsi. Nah, menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian akibatnya, oleh karena itu maka sebab karena. Nah, jadi dalam kata sambung sebab akibat ini merupakan suatu konjungsi yang ada dalam teks ceramah atau ceramah. Kemudian ada kata kerja persuasif. Kata kerja persuasif ini artinya suatu kata kerja berupa bujukan atau ajakan. Nah, contohnya diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Lanjut. Kemudian yang terakhir ada kata-kata teknis. Kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Nah, itu merupakan kata-kata teknis. Ini ada langkah-langkah jika kita akan membuat suatu teks ceramah. Yang pertama, membuat pembukaan, isi, dan penutup. Nah, sebelum kita membuat teks ceramah, kita juga harus bisa menentukan pembukanya seperti apa, isinya seperti apa, dan penutupnya mau bagaimana. Yang kedua, harus menyusun teksnya itu secara logis. Kenapa harus menyusun teks secara logis? Karena jika di dalam informasi teks ceramah itu tidak bersifat logis, maka teks ceramah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi jika kita ingin membuat suatu teks ceramah, buatlah teks ceramah yang logis atau masuk akal. Kemudian yang ketiga, meninjau kelayakan kepada khalayak. Nah, jika kita akan membuat suatu teks ceramah, kita juga harus bisa meninjau kelayakannya kepada khalayak. Mengapa? Karena jika ceramah kita sudah dikatakan layak, maka ceramah kita itu dapat disebarluaskan kepada para pendengar atau pelayak. Yang ketiga, menguasai bahan ceramah. Nah, yang ketiga ini menguasai bahan ceramah artinya jika kita membuat suatu teks ceramah, kita juga harus bisa menguasai bahan-bahannya, atau kita harus bisa mempersiapkan informasi-informasi apa saja yang harus kita tulis di dalam ceramah tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan materi yang dibahas pada hari ini. Yang pertama, ceramah merupakan sebuah pembicaraan di depan umum yang di dalamnya mengandung unsur informasi untuk mengajak atau memberi nasihat kepada para pendengar. Yang ketiga, struktur ceramah. Yang pertama itu ada pengenalan isu atau berupa isi pembukaan topik. Yang kedua, ada argumen yang berupa isi. Di dalamnya itu terdapat informasi yang dibahas. Yang ketiga, ada penegasan atau penutup yang diakhiri dengan nasihat. Kemudian, kaidah kebahasaan dalam ceramah itu ada 5. Yang pertama, ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata sambung sebab akibat atau konjungsi, ada kata kerja persuasif, dan yang terakhir ada kata-kata teknis.
boleh dipertanyakan atau boleh kita diskusi di dalam WhatsApp group yang telah tersedia.